Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para smartpreneur yang hari ini join di IG Live Smart Inspiration yang saya lakukan dan sudah ada di edisi malam ini adalah edisi 9. Ya, Smart Inspiration ini adalah salah satu acara yang saya lakukan, mengundang pakar-pakar bisnis, pakar ekonomi, dan juga mantan klien-klien saya atau yang masih jadi klien saya untuk sharing dan berbagi bagi Anda para smartpreneur yang menyimak IG Live saya. Banyak hal-hal yang saya angkat yang menjadi isu yang saat ini sangat ditunggu-tunggu, ya sangat banyak membuat teman-teman menjadi siap untuk menghadapi pandemi ke depan. Hari ini saya mengundang salah satu sahabat saya, salah satu rekan bisnis saya yang bernama Muhammad Andoko. Dia adalah seorang financial planner, ya, orang yang sangat banyak memberikan certification terhadap financial planner. Dia juga seorang konsultan untuk membantu masalah-masalah keuangan bagi beberapa korporasi maupun kepada para pebisnis yang butuh konsultasi dari Pak Koko, saya manggilnya, ya, untuk mendapatkan salah satu nasihat keuangan atau bahkan dia membuat sertifikasi kelas untuk orang mengambil financial plan gitu ya. Dan Pak Koko ini sudah sangat terkenal sekali di bidang keuangan. Dia sering diundang di televisi, sering diundang menjadi pembicara di lembaga keuangan, ya, dan korporasi untuk bicara tentang keuangan ini. Nah, kelihatannya di sini sudah ada yang bergabung. Di sini ada Pak Jaka Pancas, ya, ini dokter saya yang kemarin merawat saya COVID, dan minggu depan, ya, di Selasa tanggal 1 Desember Dokter Jaka yang akan saya undang untuk memberikan pengalaman bagaimana dia menjaga imunitas sebagai dokter dan membantu pasien-pasien COVID. Selamat malam Pak Dokter, salam sejahtera dan salam sukses. Di sini Pak Andoko juga sudah bergabung, saya akan undang, invite dia ke dalam, ya. Beberapa hari hadir, ini teman saya Eva Hera, selamat bergabung Bu Eva. Kita tunggu Pak Andoko. Nah, ini Pak Andoko. Halo. Assalamualaikum. Malam Coach. Malam. Waalaikumsalam. Malam Pak Koko. Apa kabar? Malam Coach. Ya. Sehat Pak Koko? Sehat, alhamdulillah. Hari ini sibuk kelihatannya nih. Tadi ada kelas sertifikasi ya Pak Koko ya, pagi ya? Iya. Tadi hari ini ngisi di satu bank, hampir berapa hari ini ya? Sampai hari Minggu kayaknya nih. Panjang. Dengan online atau ketemu Pak Koko? Sampai saat ini masih sampai online, tapi ada beberapa mungkin bulan depan itu udah mulai offline ya, beberapa bank, ya, beberapa perusahaan-perusahaan sekuritas misalnya mereka mintanya offline. Jadi mereka kadang-kadang masih nunggu dari bulan Maret, bahkan mereka setia menunggu sampai Desember. Luar biasa. Pak Koko, bisa cerita sedikit nggak nih Pak Koko? Apa sih yang dilakukan Pak Koko dalam bisnis, dalam mendampingi klien untuk tentang masalah keuangan? Silakan Pak Koko, cerita tentang Pak Koko. Baik. Teman-teman, jadi gini, profesi saya sebagai perencana keuangan independen, perencana keuangan itu sebenarnya lebih banyak, kalau dalam pengertian sederhana adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana, gitu ya teman-teman. Wow. Nah, maksudnya terintegrasi terencana adalah mereka ada beberapa area, ya. Area yang pertama adalah cash flow management, yang pertama. Yang keduanya adalah insurance planning. Yang ketiga adalah investment planning. Yang keempatnya adalah retirement planning, yang kelimanya adalah personal tax planning, yang keenamnya adalah perencanaan asset planning, perencanaan warisan dan hibah, gitu ya. Nah, dalam profesi saya ini kemudian seringkali saya juga bersentuhan dengan beberapa pebisnis, ya, orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis, ya, ada beberapa klien, ya. Kemudian kalau saya cermati ya, sebenarnya hampir mirip lah kita menjalankan bisnis dengan konteks individu. Contohnya gini ya teman-teman ya. Kalau untuk konteks pribadi itu kan
kalau buat saya yang paling fundamental itu adalah bagaimana mengelola cash flow-nya ya. Hanya seringkali di tatanan karyawan cash flow itu suka plesetannya, cash flow itu kan sebenarnya mengelola uang masuk uang keluar ya. Tapi di tatanan karyawan itu biasanya suka ada plesetan, cash flow itu terima cash, habis itu flow gitu kan. Terima cash tanggal 25, habis itu flow jadinya gitu ya. Nah, kalau cash flow-nya dia positif, tentunya kan nanti dia bisa membuat surplusnya itu diinvestasikan ke beberapa instrumen ya. Sama juga kayak kita para pebisnis yang UKM, UMKM gitu ya. Mereka juga harus bagaimana mengelola cash flow uang masuk kan dari revenue-nya, kemudian expense-nya ya. Karena buat mereka kan cash is the king, sama kayak kita, cash is the king jadinya, ya enggak? Terus kemudian setelah itu jangan lupa kita juga mesti harus membuat kita melakukan investasi, kita juga jangan lupa memprotek aset ya. Memprotek aset itu peranannya peranannya insurance. Jadi kalau saya mau bikin bangunan rumah tuh teman-teman, bangunan rumah itu kan ada 3 yang elemennya. Yang pertama adalah fondasi, kemudian yang kedua itu adalah tiang-tiangnya, kemudian yang ketiga itu adalah ininya atapnya gitu ya. Nah, bangunan rumah itu yang paling penting adalah cash flow manajemennya kalau dalam konteks individu ya. Dan bagaimana dia kalau punya uang itu membangun aset-aset yang produktif atau membiayainya dengan utang-utang yang produktif ya. Yang sering kali dijumpai kan adalah kalau di kita itu lebih banyak justru mereka ngutangnya itu utang-utang yang konsumtif malah justru ya itu terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya kalau bangunan rumahnya itu udah bagus, tujuannya adalah sebenarnya apa? Tujuannya kan orang supaya dia bisa pensiun sejahtera, bahagia gitu kan. Kemudian mereka juga anak-anaknya sekolah sesuai yang diinginkan. Mereka ingin memberikan legacy buat keluarganya, misalnya warisan, hibah, dan yang lainnya. Kemudian mereka ingin memberikan misalnya untuk kegiatan sosial, memberikan yayasan misalnya, haji, umroh, atau kemudian ke beberapa tempat-tempat yang terkait dengan keyakinan mereka ya. Oleh sebab itu supaya bangunannya kokoh itu atapnya, maka harus ada tiang tadi. Tadi pertama saya bilang peranannya insurance. Nah, seringkali teman-teman gini, para UMKM ketika mereka meminjam uang itu seringkali lupa untuk diasuransikan ya. Contoh, kalau saya as personal pinjam uang ke bank untuk KPR misalnya. Nah, KPR itu dia kalau misalnya sesuatu terjadi sama saya, maka itu kan pasti lunas karena ada insurance di situ. Jadinya ya. Kedua, kalau saya beli mobil kredit, kalau terjadi sesuatu sama saya, maka itu kan kreditnya lunas kan? Ya enggak? Nah, permasalahannya kalau saya bisnis, saya pinjam uangnya sama partner bisnis saya. Pinjam sama orang tua, pinjam sama teman misalnya. Nah, kita tuh lupa untuk melakukan itu seringkali. Sehingga kalau terjadi sesuatu sama kita, maka jangan lupa utang itu juga adalah warisan buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu juga yang diutamakan. Dalam konteks yang tiang yang kedua adalah investment. Satu lagi teman-teman, para pebisnis suka lupa juga nih untuk misalnya mereka memiliki asuransi kesehatan. Bukan cuma asuransi jiwa, asuransi kesehatan ya. Karena kan mereka harus nyiapin sendiri kan, ya seperti Coach Getty kan ngalamin kita ya Coach ya. Kalau waktu kita pernah sakit ya, betapa penting tuh asuransi kesehatan gitu. Jangan sampai teman-teman udah investasi banyak, karena nggak punya asuransi kesehatan, akhirnya investasi diambil, tabungannya diambil untuk bayar kesehatannya. Misalnya itu contoh sederhana juga. Oke. Dan juga asuransi general misalnya seperti teman-teman punya aset rumah atau kendaraan, itu juga penting ya. Nah, prinsip dasarnya asuransi itu adalah seperti teman-teman kalau misalnya mau ke Bandung naik mobil, biasanya kan teman-teman suka cek tuh ban serep, ya nggak? Nah, sebenarnya ngecek ban serep itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya terjadi sesuatu, paling nggak saya siap. Saya juga nggak pengen ban serep itu kepake, karena kalau kepake berarti ada something wrong gitu di jalan gitu kan? Atau bahasa sederhananya pakainya payung kurang lebih kalau teman-teman di insurance ada juga beberapa. Dan yang tiang yang kedua investment. Investment ini tujuannya adalah untuk mengakumulasi aset teman-teman. Ya, akumulasi aset. Dalam konteks teman-teman pebisnis kan, investment misalnya untuk kegiatan modal, misalnya memperpecah bank, membeli mesin baru, misalnya contoh jadinya ya. Kemudian, kalau di konteks personal, investment itu ada 2 ya teman-teman. Ada real asset. Real asset itu misalnya teman-teman punya properti,
punya logam mulia atau punya bisnis gitu teman-teman. Atau financial asset. Financial asset itu teman-teman punya produk deposito misalnya, obligasi, saham misalnya, atau derivatif atau yang lainnya ya. Masing-masing produk ini kan punya plus minus gitu teman-teman. Kalau misalnya contoh di properti itu itu kan kelihatan nyata gitu ya. Hanya ada maintenance cost-nya ya. Begitu juga kayak logam mulia. Kalau kita beli tapi kita ceroboh itu seringkali logam mulianya hilang, lupa misalnya, atau jatuh lecet misalnya ya. Tapi kalau untuk bisa naruh di tempat yang aman, maka kita butuh safe deposit box gitu jadinya. Ya. Bisnis kan juga gitu kan, teman-teman bukan hanya invest uangnya, tapi juga waktunya, tenaganya gitu ya. Sementara kalau di financial asset, Anda hanya tinggal taruh uangnya, tapi no maintenance cost. Ya, contoh kalau misalnya taruh saham, taruh obligasi, nggak ada cost-nya. Hanya kelemahannya adalah dia sangat tergantung pada faktor ekonomi makro, walaupun bisnis juga tergantung ya. Contoh kayak sekarang nih, ketika COVID itu kan langsung drop ya pasar modal di Indonesia ya, sempat jatuh gitu ya. Walaupun sekarang udah mendekati tuh hampir sekarang jadinya, atau tahun 2008 kalau teman-teman ngalamin juga tahun 2008 itu juga minus, turun juga minus 50%, atau tahun 98 kalau teman-teman saya ngalamin juga tuh 98, 2008 sama 2020 ini. Tuh. Berikutnya lagi personal tax planning ini juga penting buat teman-teman, apalagi kita pebisnis ya. Kenapa? Karena kalau dalam konteks kita karyawan, kita itu kan karyawan itu kan terima gaji, tapi sebenarnya gaji yang Anda terima itu yang pertama kali nikmatin bukan Anda, teman-teman. Ya, siapa yang nikmatin? Yaitu pemerintah. Kenapa? Karena pada saat kita terima gaji itu udah dipotong teks gitu jadinya. Ya kan? Nah, dalam konteks individu itu teks itu sebenarnya nggak banyak berperan gitu, maksudnya kurang banyak kurang banyak melakukan personal tax planning. Tetapi dalam konteks kita sebagai pebisnis atau melakukan kegiatan bisnis itu sangat berperan sekali, apalagi sekarang teman-teman dengan adanya omnibus law ya, di mana teman-teman nanti ke depan tax itu terutama dividen itu akan free tuh. Kalau selama ini kalau teman-teman bisnis kan nanti ngambil gaji kan sebagai pebisnis ya nggak? Nah, ketika teman-teman ngambil gaji itu kan kena PPh 21, ya nggak? Nah, kalau ada untung, ya untungnya kemudian diambil lagi sama teman-teman, itu kan kena dividen lagi, pajak final dividen. Nah, nanti dengan adanya Omnibus Law, cuman kan kita belum ada aturan mainnya ya, di Omnibus Law ditetapkan bahwa untuk dividen itu nanti akan free. Dengan kata lain, sebenarnya dalam hal ini pebisnis harus sudah bisa ngelihat nih ke depan gitu jadinya. Kira-kira begitu Coach. Oke. Ternyata banyak juga ya yang harus kita rencanakan dalam hal keuangan ya, Pak Koko ya. Nah, betul, saat ini kalau saya bicara keuangan dengan klien-klien saya, mereka kepalanya udah pusing duluan. Karena berpikirnya bahwa keuangan itu sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit gitu ya. Sesuatu yang bagi mereka itu terlalu detail dan mungkin butuh menjadi orang S1 keuangan untuk mengerti keuangan. Ini yang agak sangat punya kendala. Ya, artinya ada seorang pebisnis yang menurunkan bisnis ini dari orang tuanya dan mereka masih melakukan bisnis yang istilahnya konvensional lah. Ada sistem, tapi soal perencanaan keuangan mereka mungkin tidak terlalu sangat detail dengan apa yang Pak Koko tadi ceritain. Ada financial tax planning, ada investment planning. Dia cuma membeli aset, simpan aset, ya, terus bisnisnya itu dijalankan, dan kalau ada sesuatu ya dijual lagi asetnya, nanti dia beli lagi asetnya. Jadi memang masih sangat konvensional. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali nih, Pak Koko, untuk benar-benar orang yang harus dan mengerti tentang keuangan agar membantu bisnisnya terencana ke depan? Apa duluan nih yang harus dia lakukan, Pak Koko? Oke, sebenarnya yang dimulai itu kita teman-teman bisa mulai dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri itu. Jadi dalam konteks individu, satu kelemahan kalau saya cermati itu adalah mereka sangat lemah di dokumentasi keuangan. Contoh paling gampang contoh paling gampang. Ketika teman-teman melakukan belanja, beli bensin deh, dapat struknya. Ya nggak, struknya itu sama teman-teman kan kebanyakan dibuang. Kemudian teman
bukan, sorry, makan di mall misalnya atau Iya, entertain iya, ya. Apalagi kalau teman-teman yang melakukan kegiatan bisnis masih perorangan gitu ya. Apa iya, tuh dapat bonnya kemudian dibuang. Kecuali kalau teman-teman gesek lewat kartu kredit, mungkin itu masih ada recordnya tuh, ya nggak? iya, Nah, iya. begitu juga di teman-teman UKM tuh ya, mereka juga perlu tuh untuk melakukan yang namanya dokumentasi terhadap expense-nya mereka. Jadi badan hukum menurut saya itu penting buat teman ya, memiliki badan Iya, hukum ya, baik iya, itu CV, PT atau apapun itu ya, itu badan hukum itu iya, penting. Yang kedua, iya, kalau teman-teman misalnya nggak punya uang atau dana untuk melakukan rekrutmen terhadap orang yang membantu, misalnya untuk accountingnya, maka lakukan iya. sendiri. Sampai bisnisnya itu mulai berkembang, maka saran saya mendingan Anda hire orang untuk itu. Itu paling Hmm, berapa sih hire orang untuk accounting? 3 juta sampai 5 juta misalnya. Kan tergantung dari iya, kemampuan mereka. Nah, itu iya. membantu kita sebenarnya untuk tadi melihat sebenarnya track expense kita kayak apa. Karena baik itu bisnis maupun individu kan ujung-ujungnya duit gitu ya. Di konteks individu itu adalah surplus, di konteks bisnis itu adalah ini apa tuh laba gitu jadinya. Nah, karena Hmm, kemudian seiring waktu teman-teman harus membuat sistem nih teman-teman. Sistemnya misalnya kalau di accounting paling sederhana teman-teman bisa bisa hire sistem-sistem accounting misalnya Jahir lah, atau apa misalnya, sehingga bisa tahu tuh oke. dari apa asetnya berapa, expense-nya berapa, Iya, bahkan dia bisa nge-record perbandingan dengan tahun lalu seperti apa gitu jadinya, ya enggak. iya, Atau teman-teman mungkin juga bisa butuh bantuan profesional ya, seperti Coach Katie kan iya, dia banyak melakukan bantuan kepada para UMKM ya. iya. Jadi butuh juga bantuan profesional supaya apa? Supaya untuk mendampingi teman-teman ketika arahnya itu udah jelas apa belum. Itu kan sama kayak teman-teman Hmm, atau Coach Getty kalau kita olahraga sekelas iya. Tiger Woods aja mereka butuh seorang pendamping untuk Pelatih, bisa tahu yes. ini benar nggak, atau ngingetin dia Iya, latihannya misalnya gitu ya. Karena iya, buat iya, kita personal lebih gampang untuk apa ya, melanggar perjanjian yang kita buat sendiri, ya gak? Dibandingkan iya, kalau iya, kita iya, punya iya, coach gitu. Saya kira sih itu iya, coach iya. yang perlu Iya, jadi iya. itu. Jadi sebenarnya ya walaupun kita menggunakan sistem finansial yang dengan kita beli semuanya Hmm, otomatis, secara dasar hmm. kita juga harus tahu ya, Pak Koko ya. Ya, ya, Secara dasar kita ya, harus tahu karena kalau misalnya kalau nggak salah salah input, salah betul. masukin jurnal, itu tentu akan jadi berbeda hasil keuangannya. Benar gitu ya Pak Koko ya? Ya, betul, betul. Jadi kan kita biar tahu kan, dalam konteks teman-teman sebagai profesional kan supaya tahu ya bahwa saya sebenarnya punya aset berapa, kemudian expense-nya berapa, labanya berapa, neracanya seperti apa, aset, kewajiban, sama utang. Dalam konteks pribadi ada dua nih teman-teman. Kalau di konteks pribadi itu kan neraca kita itu dari aset itu ada aset liquid, aset personal, Iya, sama aset investasi. Dalam konteks iya, corporate, aset itu kan aset liquid juga ada sama. Nah, aset personal iya. itu namanya fixed asset kalau di corporate. Hmm, Nah, kalau investment iya, asset kalau ini teman-teman misalnya punya royalti, hak cipta misalnya seperti apa iya, gitu ya. Dalam iya, konteksnya utang, utang dalam konteks pribadi ada utang jangka pendek, utang jangka panjang. Dalam konteks iya. corporate, utang jangka pendeknya itu adalah utang dagang misalnya, utang gaji misalnya, Hmm, utang pajak hmm. contohnya. Dalam kita konteks pribadi, utang itu misalnya kartu kredit, personal loan misalnya gitu. Terus dalam konteks utang jangka panjang, kalau kita tuh biasanya KPR misalnya, atau KKB Iya, kalau teman-teman iya. ini. Dalam konteksnya corporate kan ada apa tuh, misalnya utang bank misalnya, itu contoh. Jadi itu nanti di bawahnya dia ada equity tuh, modal yang disetor. Kalau kita konteksnya network, kekayaan bukti. Gitu. Iya, iya, iya. Demikian Nah, Pak coach. Koko, ini Ya, kan banyak ya UKM yang punya sistem tapi nggak bisa analisa gitu ya. Terus mm-mm. juga agak susah juga untuk mereka disuruh belajar karena mereka merasa susah dan bingung. Hitungannya pokoknya Mm-mm. kalau soal angka saya bingung coach katanya. Ya, Kalau ya. soal suruh belajar matematik aja dulu saya ke kantin dulu nih coach gitu ya. Terus saya Mm-mm. sekarang mewariskan bisnis orang tua saya yang saya tidak tahu sama sekali. Padahal finance itu adalah yang utama untuk kita tahu kondisi kekayaan bahkan kondisi perusahaan itu seperti apa gitu ya Pak Koko ya. Ya, Nah, betul. saat ini apakah bisa gitu ya kita hanya mengandalkan sistem Pak Koko? Karena kita beli sistem, kita bayar orang yang jago tentang sistem sehingga kita akhirnya tidak perlu mengerti dan hanya membaca analisa. Itu kerugiannya apa Pak Koko kalau kayak gitu Pak Koko? Oke, kalau menurut saya sih coach ya, bahwa bukan cuma sistem, tapi juga teman-teman people-nya penting nih, people-nya.
orang yang mengoperate dan teman-teman yang bisa menganalisa, jangan. Karena kan sistem itu sebenarnya bisa di apa ya, bisa salah, misal salah atau salah membaca gitu ya. Nah, peranan teman-teman ini, begitu teman-teman memiliki bisnis ya, berarti teman-teman harus sudah memikirkan bagaimana supaya bisnisnya bisa berjalan tanpa kehadiran teman-teman, kan gitu jadinya ya. Terus yang kedua harus supaya itu terjadi maka harus memiliki sistem ya. Tapi jangan lupa sistem juga harus disupport oleh people yang oke, yang bagus, yang bisa menjalankan, yang bisa mengoperasikan. Ibaratnya seperti mobil, coach, jadinya. Mobil itu kan sistemnya kan, siapapun yang kendarain itu kan bisa pakai itu mobilnya gitu jadinya, coach. Nah, jadi perannya penting juga. Seorang pebisnis juga harus selalu upgrade pengetahuannya, coach, supaya mereka bisa tahu sebenarnya bagaimana membaca laporan keuangan di perusahaan. Bahkan kalau bisa, para pebisnis juga harus bisa mengetahui nih faktor ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Contoh ya, coach. BPS baru ngeluarin data kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Q3 itu minus 3,49% kalau nggak salah, 3, sekian persen. Sementara di Q3-nya, di Q2-nya itu minus 5, sekian persen. Ya. Kemudian saya cek kemarin, industri apa sih yang sangat terpengaruh gitu ya, dan mana sih yang masih bertahan? Yang saya lihat justru yang masih bertahan. Kalau yang berpengaruh itu tentu udah pasti pariwisata, hotel, dan yang lainnya, perdagangan, kemudian itu kan mulai lumayan ya, jatuh gitu ya. Tapi ada beberapa industri nih, coach, yang bisa masih bertahan. Contoh, pertanian itu bertahan masih ya. Kemudian jadi teman-teman mungkin yang saat ini di industri pertanian bisa lebih diuntungkan ya. Kemudian information communication itu juga masih bertahan karena orang kan bayar data misalnya, contohnya ya IndiHome lah, Telkomsel, kemudian itu bertahan. Kemudian yang berikutnya lagi yang bertahan adalah jasa kesehatan, teman-teman. Jasa kesehatan ini contoh terkait begitu COVID ini kan sebenarnya kan ini krisisnya krisis kesehatan. Kemudian menuju krisis keuangan gitu. Dan ini tidak terjadi cuma di kita aja, tapi di seluruh dunia. Ya. Nah, jadi bahkan teman-teman itu saya lakukan gini, kalau misalnya teman-teman tahu terhadap pengaruh itu terhadap industri, bahkan dalam konteks saya personal ya, saya bisa beli saham-saham yang bisa masih bertahan tuh jadinya. Karena itu ternyata saya lihat laporan keuangannya oke, kemudian prospeknya juga oke. Itu contoh sederhana aja. Iya. Jadi memang saat ini kalau saya lihat ya, UKM ini adalah yang paling terkena pada saat pandemi mulai ada, gitu ya. Pada saat bisnis mulai mengalami gangguan dengan adanya COVID. Tapi banyak yang bilang juga yang akan bangkit lebih dulu itu UKM, ya, karena dia gampang pivot, gampang berubah bisnis. Bahkan dia akan menopang ekonomi Indonesia lagi kembali yang paling awal dan yang paling utama. Nah, apa nih yang harus dilakukan UKM sehingga dia bisa cepat balik lagi dalam hal keuangan, Pak Koko? Baik, saya cermati juga nih, Coach, UKM itu sebelum terjadinya COVID itu kan mereka bisa jadi kemarin itu mau menghadapi Lebaran, Coach, ya kan? Lebaran di bulan Maret itu kan mereka paling tidak udah belanja modal tuh, Coach. Belanja modal, atau teman-teman mungkin bisa jadi melakukan pinjaman-pinjaman ke bank sehingga terkait dengan apa tuh utang, jadi mempengaruhi bisnis teman-teman ya jadinya. Nah, teman-teman bisa lakukan terkait utang restrukturisasi ke bank-bank tersebut karena setahu saya OJK memberikan kelonggaran. Artinya gini, kalau si para UKM minta restrukturisasi ke bank, OJK itu membuat nggak masuk kategori NPL, teman-teman, atau kredit macet. Tentunya penentuan diterima enggaknya tergantung bank masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi itu lakukan kayak gitu, teman-teman, supaya yang kedua lagi kan teman-teman, fixed cost nih kan lumayan ya, fixed cost ya. Saya juga UKM, teman-teman. Kita juga ada kantor gitu ya, ada kantor 2. Begitu terjadi kayak gini, mau nggak mau fixed cost harus kita habisin tuh, teman-teman. Untuk sementara kantor saya karena kita kerja di rumah, teman-teman, kantor kita tutup dulu. Kita mau nggak mau karena kita bayar sewa, teman-teman, iya nggak? Jadi supaya apa? Supaya kita bisa bernapas terhadap cash flow kita deh, teman-teman, iya nggak? Nantinya seiring dengan waktu kita lihat juga nih mana aja yang bisa dikurangin, atau misalnya ada karyawan kita yang kemudian kita punya 2 bisnis, yang satu
karyawan kita outsource jadinya, tapi status karyawannya masih di kita. Karena kan itu cost juga buat kita. Yang jelas karyawan kita masih bisa bekerja, itu aja kita outsource ya. Itu jadi kita mesti mikirin yang fixed cost-nya tuh teman-teman. Menurut saya teman-teman ya, UKM kita bisa bertahan aja itu udah bagus banget ya. Jadi ini sebenarnya ujian kita juga untuk bisnis kita supaya kita ke depan ngalamin hal yang kayak gini, paling nggak kita lebih siap lagi ke depan ya. Dan memang Coach, kalau krisis tahun 98 UKM masih bisa jalan. Krisis tahun 2008 itu kasus subprime mortgage itu hanya financial service, UKM masih jalan. Tapi begitu sekarang krisisnya COVID, itu kan ada pembatasan interaksi kan, kayak mall ditutup, ini ditutup, mereka akhirnya nggak bisa punya activity, itu yang beratnya buat UKM. Nah, kalau kita lihat ke depan, di mana sistem ekonomi, sistem keuangan yang ada di dalam setiap perusahaan itu akan tergantikan dengan yang namanya robot gitu ya. Semuanya sistemasi, semuanya otomatisasi. Nah, di mana peran orang-orang keuangan yang saat ini untuk bisa bertahan di bidang keuangan dalam bekerja dan bisa untuk tetap mendapatkan income dari sektor keuangan, Mas Koko. Baik. Contoh case saya aja Coach ya. Saya bergerak di bidang financial planning untuk baik itu personal maupun corporate. Pada saat COVID ini, kalau mau jujur, revenue kita juga turun ya. Tapi paling nggak turunnya tidak sedalam kita pikir tadinya bakal dalam gitu. Oh ternyata membuat kita ada perubahan ya. Perubahan itu kan katanya kekal ya, ngomong kita harus tetap berubah. Perubahan itu kenapa? Karena ternyata dalam konteks kami ada konsep belajar tentang online jarak jauh gitu ya. Jarak jauh. Sehingga yang terjadi perubahan bukan cuma di kita, tapi di klien kita pun berubah. Maksudnya mereka justru minta beberapa kelas-kelas jauh, misalnya kelas-kelas online ya. Sertifikasi misalnya juga ternyata bisa terjadi perubahan juga. Kalau bukan hanya dapetin peserta dari Jakarta, biasanya kalau offline kan hanya Jakarta. Ya adalah 1-2 orang dari luar kota, mereka spending terbang ke sini, kemudian mereka harus spend untuk tiket maupun akomodasi. Sekarang bukan cuma hanya luar kota, tapi juga luar negeri juga mulai tuh peserta-peserta. Jadi kita juga mesti berubah kayaknya Coach. Walaupun awalnya ya. Bayangin teman-teman, biasa kita ngajar atau memberikan sharing session kayak Coach tatap muka. Ya, sekarang hanya lewat duduk aja misalnya, hanya sebatas ini aja ya. Kan bisa jadi kalau dalam komunikasi Coach bisa jadi banyak miss-nya gitu ya, salah satunya Coach ya. Jadi menurut saya sih Coach. Jadi memang ternyata banyak perubahan dalam kondisi bisnis ya, walaupun saat ini online itu menjadi satu hal yang menjadi mutlak harus kita lakukan dibanding satu kondisi yang sebelumnya adalah offline ya. Dan offline ini adalah yang saat ini sudah mulai berkurang, sehingga saya pun melakukan coaching secara online, di mana dengan seminar, dengan workshop, dengan coaching klien-klien saya semuanya dengan online. Dan memang ya kendalanya adalah saya harus mempersiapkan video tutorial, PDF tutorial yang semuanya bisa dijalankan secara online. Nah, disinilah kita punya tantangan tersendiri memang. Nah, bagaimana dengan perubahan gaya hidup nih, Pak Koko? Yang tadinya orang sekolah di luar negeri, biayanya mahal, sekarang dia nggak bisa sekolahin, terus turun grade-nya menjadi sekolah di Indonesia aja deh, nggak usah di luar negeri gitu ya, turun kondisinya. Yang tadinya sering ke mall, sekarang turun grade-nya. Nah, ini dari faktor keuangan ada nggak mengalami kendala-kendala seperti itu, sehingga sebenarnya penanganan terhadap people ini menjadi penting juga pada saat menangani keuangannya, Pak Koko? Baik, teman-teman, ternyata kalau saya cermati, ada data BI, Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa orang-orang menengah ke atas ya, di mana mereka menempatkan dananya 5 miliar ke atas,
di Bank Indonesia itu justru mengendapkan dana 377 triliun, 373 triliun. Ya. Bayangin ya teman-teman 9%. Enggak heran pertumbuhan ekonomi kita itu stuck. Kenapa? Apa bahkan minus. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi kita itu dikontribusi dari consumption masyarakat, di mana masyarakat consumption itu bisa 57%. Jadi selama masyarakat menengah atas itu nggak akan beli consumption, kan mereka tuh paling bisa keluar kota, keluar negeri misalnya, atau dia spending barang-barang mewah misalnya. Selama COVID belum tertangani, mereka nggak akan spending, ya. Nah, dalam konteks sekarang kita personal ya, sebenarnya COVID ini juga membuat kita menyadarkan sebenarnya untuk melihat mana kebutuhan, mana keinginan teman-teman. Ya, waktu pas sebelum COVID kita mungkin setiap Sabtu Minggu ke mall, ya, jalan sama keluarga, atau setelah pulang kerja kita masih kongko sama teman-teman misalnya. Begitu ada COVID ditutup semuanya, misalnya ada PSBB ya teman-teman, ternyata kan ada kos-kos yang menurun, tapi ada juga yang meningkat. Kos kita berarti akan berkurang drastis, ya enggak? Kemudian terkait dengan kongko sama teman-teman, entertain itu pasti akan, liburan itu pasti kepangkas tuh teman-teman, ya enggak? Tapi biaya kesehatan, biaya untuk untuk vitamin ya atau yang lainnya itu akan meningkat. Nah, ini kan ada yang naik, ada yang turun. Jadi supaya yang naik yang turun ini harus dikompensasikan paling enggak. Mudah-mudahan sih penurunannya itu lebih banyak dibandingkan peningkatannya, sehingga itu pentingnya memanage cash flow kita, coach. Jadinya. Iya. Berarti sebenarnya terjadi penurunan gaya hidup ya, Pak Koko ya, sehingga uang itu lebih banyak disimpan ya. Ada satu waktu nantinya akan meledak kembali, Pak Koko ya, begitu sudah mulai aman. Begitu COVID mungkin ada vaksinnya sudah disuntik tuh, orang-orang menengah ke atas pasti dia akan mulai mobile. Begitu dia mobile, konsumsinya bergerak. Kalau teman-teman perhatikan juga sekarang, suku bunga deposito kita sekarang di level 3-4%, teman-teman. Jadi artinya sebenarnya saat ini kan bank itu mengharapkan banyak para UKM untuk minjem uang ke mereka. Memang dalam konteks bank sebenarnya mereka agak hati-hati nih, ya agak hati-hati untuk memberikan. Jadi bank sebenarnya kelebihan likuiditas sebenarnya, sehingga bank karena kelebihan likuiditas dia taruhnya di surat berharga yang ada spreadnya jadinya. Bank itu sebenarnya lebih berharap, pemerintah juga berharap dengan suku bunga rendah ini harusnya para UKM itu bisa pinjam uangnya nanti, kemudian dia bisa melakukan belanja modal atau untuk consumption gitu, Coach. Jadi. Iya. Nah, Pak Koko, dalam kita memulai sebuah perencanaan keuangan yang terstruktur ke depan, ya, UKM mau mulai lagi melakukan penetrasi lagi untuk meningkatkan lagi omsetnya. Perencanaan keuangan terstruktur apa yang bisa mereka lakukan untuk mereka bangkit lagi sehingga mereka bisa mendapatkan income seperti semula, Pak Koko? Oke, yang pertama, Coach, tolong dilihat mungkin dari sisi cash flow sama neraca dia. Cash flow sama neraca. Jadi dua tools itu. Cash flow-nya gimana, uang masuk, uang keluarnya, atau revenue-nya sama expense-nya. Ya. Jadi mereka bikin cash flow budgeting. Ya, budgeting untuk di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian sebenarnya sekarang juga udah mulai teman-teman harus melakukan manajemen resiko jadinya ya. Mulai sekarang juga ya. Karena kita nggak pernah kebayangkan teman-teman bahwa harusnya di bulan Lebaran itu hampir sebagian kalau saya cermati pebisnis itu mendapatkan revenue itu 40-50% dalam 1 tahun. Tapi kemudian kan turun kan, jatuh kemudian ya, jadinya. Nah, itu sebab juga teman-teman perlu untuk ngelihat lagi kos-kos apa nih yang masih bisa dipertahankan, yang diturunkan atau masih ditingkatkan misalnya. Rasanya teman-teman sekarang ya berarti terkait dengan digitalisasi mungkin menjadi sebuah kos yang ditingkatkan ya Coach ya. Jadi seperti halnya kita juga teman-teman, mau nggak mau kita spending untuk digital nih teman-teman, karena bisa jadi ke depan itu bisa dua bisnis, offline maupun online. Jadi teman-teman begitu itu jalan offline, online-nya juga jalan, kita bisa grab market luar kota, kita juga bisa market luar negeri ternyata gitu jadinya. Iya. Ya ini menarik ya. Bagi orang-orang yang bisa berinovasi, dia bisa agile, lincah dan akhirnya bisa beradaptasi. Mereka mulai cepat belajar. Pada waktu dulu penjual
pakaian di Tanah Abang tidak akan merasa bahwa mereka perlu online karena mereka merasa Tanah Abang terlalu rame. Selalu rame, tidak akan pernah sepi. Ada demo pun Tanah Abang tetap rame. Ini saat ini ya demo nggak ada, ya pembeli juga nggak ada. Kenapa? Karena COVID. Baru mereka berpikir bagaimana ini bisa menjadi online. Ya, dan ini yang sangat menarik karena beberapa tidak siap secara digital ternyata. Karena mereka kan pembeliannya secara grosir. Ya, banyak yang beli di Tanah Abang belinya secara partai besar. Sementara online isinya adalah retail yang benar satu-satu, belinya satu-satu, dan ini menjadi terkendala dan menjadi satu persoalan sendiri di mana mereka membuat sistem online untuk pasar grosir. Nah, ada nggak pengalaman Pak Koko dalam mendampingi pebisnis retail ya yang butuh pendampingan keuangan nih Pak Koko? Sebenarnya apa sih yang mereka butuhin Pak Koko? Kalau untuk pendampingan, saya udah lama coach. Kalau untuk yang kayak gitu, tapi dalam terakhir itu kemarin itu saya ada satu profesi seorang dokter teman-teman. Dokter, jadi gini, dokter itu dia dokter kulit. Ya, kan tadi saya bilang teman-teman, jasa kesehatan diuntungkan, walaupun ternyata nggak semuanya. Contoh ya, klien saya bilang gini sama saya malah justru teman-teman, Pak, saya surprise nih, karena justru di saat COVID ini, revenue saya tiap bulan malah justru meningkat, jadi 1 miliar. Biasanya itu paling di 600 juta, 700 juta, dibilang gitu. Saya tanya, dok, kenapa menurut dokter ya? Jadi menurutnya gini, pada saat teman-teman ada PSBB kemarin, ya, kan kita lebih banyak di rumah, ya. Ketika banyak di rumah, akhirnya teman-teman stres, ya gak? Stres, akhirnya berpengaruh terhadap kulit. Ada yang gatal-gatal, ada yang merah-merah, ada yang kemudian jerawatan. Nah, terus setelah PSBB-nya udah mulai transisi, mulai tuh kemudian banyak yang pada ke dokter kulit. Itu contoh jadinya. Nah, waktu itu juga dokter itu bilang, Pak, ini justru saya ada kelebihan dana nih. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus buka klinik baru lagi? Karena klinik yang lama saya itu ternyata karena ini justru banyak kan dia mau coba bikin 2 cabang gitu teman-teman. Tapi klinik lama ini parkirnya sedikit gitu jadinya. Dan yang kedua mungkin ada regulasi misalnya dari Pemda di bawah itu misalnya mungkin nggak bisa diperpanjang karena ada aturan tertentu misalnya. Itu salah satunya. Jadi mereka mulai memikirkan untuk ekspansi jadi salah satu contoh lagi. Itu yang saya bilang teman-teman, nggak semua industri kena impact. Ada beberapa industri yang justru diuntungkan sebenarnya salah satu contoh. Tapi dalam hal seorang spesialis penyakit dalam, dia malah justru turun karena orang nggak banyak datang ke rumah sakit pada saat kemarin PSBB kan. Tapi sekarang saya cermati udah mulai tuh coach jadinya. Ya memang ini agak unik sekali ya karena kita tidak pernah menganalisa secara makro yang hubungannya kepada virus dan belum pernah kita alami kondisi seperti sekarang ini dengan adanya virus, semua sektor, semua negara mengalami impact dan imbasnya. Di mana banyak orang-orang kaya muncul dari sektor digital. Seperti yang memiliki ZoomUs gitu ya. Memiliki aplikasi ZoomUs itu masuk ke ranking 10 terkaya dunia saat ini. Dan memang ini sangat luar biasa dalam konteks aplikasinya dipakai. Saya sudah pakai ZoomUs sejak 5 tahun yang lalu Pak Koko. Jadi sebenarnya bukan hal baru, tapi pada saat dulu saya tawarin klien saya untuk online, mereka nggak pernah ada yang mau. Karena dia merasa sudah bayar Coach Getty, harus saya ketemu dengan Coach Getty. Nggak bisa dengan online. Mereka lebih senang bayar tiket pesawat saya untuk terbang ke daerah dia dibanding mereka hanya secara online. Mereka merasa rugi secara online. Nah, sekarang kebalik, begitu saya tawarin, apa perlu saya ke daerah Bapak? Oh, enggak, Coach. Online aja, Coach. Karena berbahaya, Coach Getty dari Jakarta bawa virus ke daerah dia, gitu ya. Nah, ini satu hal yang berbeda, karena terjadi yang namanya kondisi yang tidak jelas, tidak pasti, dan akhirnya beberapa orang itu mulai merasa bahwa bisnisnya perlu dirapikan. Nah, memang pada saat kita merapikan bisnis, yang pertama saya mendampingi bisnis pasti saya tanya cash flow budgetnya dulu Pak Koko. Setelah cash flow budgetnya saya tanya bagaimana dengan kondisi stok. Ya, karena stok adalah duit dia yang tersimpan, yang dia selalu merasa bahwa duitnya ini
sayang, barangnya ini sayang kalau dijadiin duit kan rugi coach. Padahal yang namanya kita berbisnis, bagaimana kita pegang cash. Ya, kita mungkin rugi saat ini, tapi barang itu nggak jadi busuk, atau nggak jadi rusak, atau nggak jadi hilang, karena kita jadiin duit dulu. Sehingga kita bisa berputar mungkin di bidang investasi yang lain. Nah, menurut Pak Koko, pemikiran kayak begitu sebenarnya tepat nggak sih Pak Koko? Menjual sebagian stoknya untuk dijadikan uang, terus dia putarin lagi kepada lembaga keuangan mungkin yang sekarang lagi bagus, atau ketemu dengan financial keuangan untuk tadi dokter Khalid itu menanya kepada orang keuangan untuk saya harus ngapain nih. Seperti apa Pak Koko sebenarnya sekarang strateginya? Sebenarnya kan itu strategi tergantung konteks sih Coach ya. Kalau misalnya ternyata cash-nya itu digunakan untuk memperbesar bisnis dia, mungkin dia tahan sementara ya, tahan wait-and-see. Tapi kalau itu diputer juga di financial asset, saran saya teman-teman harus mengerti dulu produknya terhadap financial asset, karakteristiknya. Jadi jangan misalnya dibilang nih saham lagi naik, kemarin sempat tuh ini lagi naik nih, karena nggak semua saham naik semua gitu, ada juga yang masih jeblok gitu jadinya. Oleh sebab itu penting teman-teman mengetahui kalau di investment itu namanya top to bottom ya. Jadi dari yang makronya seperti apa, kemudian internasional misalnya, kemudian regional, kemudian baru ke nasional, baru ke perusahaan. Jadi analisa top down approach namanya gitu ya. Kemudian juga teman-teman juga bisa dari uang tersebut kan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tentunya teman-teman tuh pasti ada tujuan tertentu jadinya. Contoh misalnya gini, kalau misalnya ternyata anak saya mau kuliah nih tahun depan gitu ya, terkait misalnya anaknya kuliah, saya cermati nih coach, ada beberapa klien-klien kita misalnya yang ketika anaknya di Amerika, dia sekarang malah pulang karena ada COVID kan, ternyata justru cost-nya diturunin sama si university di Amerika. Itu kan nggak terjadi di sini coach, jadinya. Benar. Ya. Kemudian atau misalnya mereka bisa kuliah online sementara jadinya. Jadi sebenarnya ada spending yang dia bisa dapat lebih banyak sebenarnya. Itu ada beberapa partner saya atau klien saya yang lakukan kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya keuangan ini menjadi faktor utama untuk seseorang pebisnis perlu paham dan perlu bisa menganalisanya gitu ya Pak Koko ya. Sehingga betul. Jangan hanya jualannya banyak, hanya online-nya yang jalan, tapi keuangan nggak ngerti. Sehingga banyak pebisnis itu yang bilang sama saya tanya, gimana bisnis? Untung coach, untung di laporan keuangan. Tapi begitu saya tanya cash flow-nya, mereka nggak punya cash. Kenapa mereka nggak punya cash? Karena ternyata mereka tidak bisa mengelola keadaan stoknya. Mereka tidak bisa menghitung dan tidak mengerti bagaimana HPP, ya itu harus berhubungan dengan stok awal, ditambah stok yang dibeli, dikurangi stok akhir. Mereka nggak ngerti perhitungan itu. Yang mereka hitung adalah barang yang mereka beli harus mereka jual berapa. Jadi mereka sebenarnya konteksnya sebagai pedagang, ya, hanya jual dan beli. Padahal bagaimana bisa mengelola keuangan itu harus mempunyai mindset sebagai seorang pebisnis. Bagaimana merencanakan, bagaimana mengelola, kapan dia harus benar-benar punya strategi untuk merubah fixed cost menjadi variable cost, dan bagaimana dokumentasi mereka lakukan secara detail untuk mereka bisa melihat semua catatan keuangan, karena banyak hubungannya nih terhadap pajak, terhadap bagaimana mereka mengelola investasi pengembangan perusahaan ke depan gitu ya Pak Koko. Nah, betul. Saat ini apa sebenarnya saran Pak Koko untuk para UKM ini untuk bisa melanjutkan lebih maju lagi dalam era new normal? Silakan. Apa pesan yang ingin Pak Koko sampaikan kepada teman-teman UKM? Yang pertama teman-teman, mindset jangan lupa. Ada jargon tambah R sama dengan O. Adalah event, ya event, sebuah peristiwa. R-nya adalah respon, O-nya adalah outcome. Ya, contoh event ini adalah sebuah COVID-19. Ya, responnya ada orang yang bisnisnya benar-benar mati, kemudian dia nggak menyerah kemudian. Tapi ada yang meresponnya dengan, wah kayaknya ini ada opportunity gue nih gitu loh jadinya. Ya. Wah itu rumus, kalau nggak salah itu rumusnya Jack Canfield tuh. Betul, di Chicken Soup. Benar. Yes. Betul. Wah, menarik. Ya, success principle. Jadi
Sama juga kayak teman-teman yang kena PHK, misalnya ya. PHK ada orang yang meresponnya dengan, gue udah habis selesai udah. Gua nggak bisa lagi kerja nih, apalagi COVID begini lama gitu ya. Tapi ada juga orang yang begitu dia di PHK, kemudian dia membangun bisnis. Ada orang yang begitu di PHK, dia justru sekolah lagi misalnya, dari uang pesangonnya. Sehingga orang kan artinya berbeda. Jadi itu penting buat teman-teman, para pebisnis, mindset kalau menurut saya. Karena mindset itulah yang membuat teman-teman akhirnya bisnisnya bisa berkembang di masa yang akan datang. Yang kedua, teman-teman, dalam bisnis mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman akan harus mempelajari yang namanya keuangan sama pajak, teman-teman. Di keuangan sama pajak, dokumen is the king, teman-teman. Kalau dalam konteks kita pebisnis kan cash is the king, tapi dalam keuangan dan tax, dokumen is the king. Kenapa? Ketika teman-teman suatu hari misalnya bisnisnya bagus atau jatuh misalnya, ada pemeriksaan pajak, dokumen Anda bagus, Anda nggak usah pusing, ya nggak? Yang problem itu adalah para UKM, udah bisnisnya bagus, dokumennya berantakan, diperiksa pajak, babak belur, teman-teman. Ya, saya pernah nanganin sebuah perusahaan UKM, dulu saya sebagai karyawan, empat-empatnya berantakan. Berantakannya bukan karena dokumennya waktu itu kena banjir tahun 2007, teman-teman, bayangin. Itu aja ketika banjir sebenarnya udah kita laporin ke camat, tetap aja tiap tahun kita bolak-balik dipanggil pajak misalnya. Ya itu yang terjadi. Jadi dokumen is the king juga dalam konteks keuangan maupun tax gitu jadinya. Itu fundamental. Yang lainnya tentu peranan Coach Get itu sebagai coach strateginya, siapa customernya gitu ya Coach ya, kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan Anda gitu jadinya, dan peranan digital juga penting nih teman-teman buat kita untuk mulai melihat pasar-pasar yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu Coach. Oke, menarik nih Pak Koko, nih kayaknya kita harus bikin webinar bareng nih tentang keuangan dan bisnis. Ini mungkin sudah banyak yang tunggu. Nanti kita atur Zoom ya tentang keuangan dan bisnis. Bagaimana kita maju lagi menuju new normal, sehingga nanti Pak Koko ngomong dalam hal keuangannya, saya akan ngomong dalam hal bisnisnya. Kita bisa berkolaborasi dan kita tetap online ya, karena digital ini sekarang menjadi utama Pak Koko. Pak Koko, baik, terima kasih atas sharingnya, dan luar biasa. Ini satu pengalaman di mana teman-teman bisa nantinya mendengar rekaman IGTV ini untuk benar-benar mendapat pencerahan dalam hal keuangan. Pak Koko, terima kasih, sehat selalu atas undangannya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman. Jadi amin. Suatu hari kita bisa ketemu lagi dalam forum yang berbeda. Ya, thank you. Insya Allah Pak Koko. Pak Koko, saya keluarin dari room IG. Terima kasih, sampai ketemu lagi Pak Koko. Oke, thank you Coach. Oke, teman-teman sekalian, pendengar Smartpreneur, penyimak Smartpreneur edisi ke-9 kali ini, bicara soal keuangan adalah bicara tentang bagaimana Anda mempersiapkan fondasi yang kuat bagi bisnis Anda. Ya, jangan remehkan soal keuangan. Ada soal dokumentasi dari dokumen-dokumen keuangan, ada soal bagaimana Anda bikin perencanaan keuangan, ada soal strategi dan sistem keuangan yang lebih kuat untuk ke depan. Semoga IGTV saya ini bisa membuat Anda lebih baik lagi, lebih siap lagi, dan lebih kuat lagi dari segi fondasi keuangan. Demikian dari saya. Minggu depan simak lagi ya acara IG Live saya ini bersama seorang dokter yang pernah merawat saya waktu saya terpapar COVID. Ya, saksikan hari Selasa depan tanggal 1 Desember jam 19.30 dengan dokter yang akan bercerita tentang bagaimana seorang dokter menjaga imunitas tubuhnya untuk mengantisipasi COVID yang lagi dia tangani. Salam sukses sejahtera dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.